siang hari ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat-Nya Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hatimu. Mari siapkan dirimu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau nyatakan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah di dalam nama Yesus. Kaulah kebenaran yang hidup. Kaulah sumber kekuatan. Kaulah sumber pengharapan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Haleluya. Mari katakan, kalau kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
sungguh-sungguh katakan, kami memuji. Mari buka hatimu, dimanapun kau berada saat ini. Mari sembah Tuhan, katakan kau ajaib.
yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami layak di hadapan Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami kudus dan mulia adanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa tetap memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami tidak menggoyahkan iman kami akan Engkau. Kami tetap percaya Tuhan, Kaulah keselamatan buat hidup kami. Tak pernah berhenti Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Mu tetap ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kau urapi pribadi lepas pribadi. Seluruh jemaat yang menyaksikan, seluruh para pelayan-Mu Tuhan, juga banyak orang yang ada Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan menjamah setiap hidup kami, hati kami. Biarlah dengan kesungguhan dan kerinduan kami mau datang ke dalam hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan, layakan Tuhan pelayanan kami. Dan biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Yesus. Biarlah semua bagi nama Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah siang hari ini dengan kesungguhan hati kami terus memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhir. Kami bersatu hati dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara yang ada dimanapun kau saat ini? Mungkin ada yang di dalam kamar, di rumah, di mobil, dimanapun kau berada. Mari siapkan hati kita dengan kesungguhan, tetap memandang dan akan kemuliaan Tuhan Yesus, tetap memandang akan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Mari saudara, dengan lebih sungguh kita naikkan pujian ini. Biarlah kita semua umat Tuhan merendahkan diri kita, merendahkan hidup kita, agar Tuhan menolong setiap hidup kita, menjamah setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu.
berdoa buat Indonesia yang tercinta. Katakan pulihkan Tuhan, pulihkan seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Kembalikan pada Engkau. Mungkin ada kanan kiri, anak, orang tua. Boleh berikan salam kepada kanan kirinya. Mari kita berdoa terus buat bangsa ini, buat hidup kita semua. Katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Mari katakan kepada kanan kiri saudara, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan keterbatasan tempat yang ada, waktu yang Tuhan berikan, mari kita manfaatkan dengan baik. Mari dengan lebih sungguh kita datang dalam hadirat Tuhan. Karena kita semua tahu, karena karya salib Kristus kita hidup. Karena salib Kristus kita menang. Dan karena kebaikan dan kebesarannya, kita bisa hidup terus. Untuk itu kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati. Dengan iman katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena
Biarlah setiap kita mengalami jamahan pertemuan dengan Tuhan pada siang hari. Tuhan, lawat setiap kami Tuhan saat ini. Segala sesuatu yang baik datang dari Tuhan kami terima saat ini. Tuhan, ampunilah dosa kami, ampunilah pelanggaran kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan setiap kami Tuhan memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan kami ada. Karena pertolongan dan kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan hampiri kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit, ada di kendaraan, ataupun di mana saja Tuhan. Tuhan, lawat kami Tuhan melalui siaran online pada saat ini Tuhan. Jamah Tuhan semuanya, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Saudara terkasih, shalom. Puji Tuhan. Saat ini tentunya kita sangat bersuka cita kalau masih Tuhan beri kesempatan untuk sama-sama kita beribadah. Walaupun beribadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dan mungkin juga ada di studio ini. Saya percaya semua kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan secara pribadi. Saudara terkasih, ini sudah minggu ketiga di mana kita seluruh umat Tuhan, terlebih daerah-daerah tertentu yang sudah tidak mengadakan ibadah secara biasa, tapi kita puji Tuhan, masih Tuhan beri kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi perasaan kita, tidak mengurangi berkat Tuhan. Waktu kita sama-sama datang melalui pelayanan, melalui online dan melalui dimanapun berada, kita pasti kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menghampiri kita juga. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Bapak Ibu sedang mengalami keadaan yang sulit hari ini oleh karena keadaan, mungkin situasi yang membuat Bapak Ibu semua mengalami kesulitan, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih datang kepada Tuhan. Inilah waktu yang paling baik, inilah kesempatan yang paling indah kalau kita bersama-sama bisa datang beribadah dan kita sama-sama bisa merayakan hari yang sekarang ini. Baik secara sosial kita mengalami perubahan, juga secara ekonomi saudara-saudara. Tapi biarlah kita semua mengambil kesempatan yang paling indah untuk datang kepada Tuhan, ya Bapak Ibu. Jangan kecil hati, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Tetap percaya kepada Tuhan. Dia sanggup, Dia pasti memberikan jalan keluar buat kita semua. Ada amin? Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara terkasih, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah kata firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu, saya dan saudara dicobai melampaui kekuatanmu, kata firman Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, puji Tuhan, bahwa kata firman Tuhan, sekarang hari-hari ini saudara mungkin mengalami situasi yang saudara mengatakan ini situasi yang berat, tapi Alkitab mengatakan itu biasa dan tidak melebihi kekuatanmu. Kenapa tidak melebihi kekuatanmu? Karena Allah kita setia, saudara-saudara. Ya. Karena Allah kita setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Kalau saudara hari ini berkata, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku gak kuat, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak memberikan situasi itu melebihi kekuatan saudara.
Karena Tuhan itu setia. Dan apa yang kau hadapi hari ini tidak melampaui kekuatanmu, ya, tidak melampaui kekuatanmu. Berarti ada kesanggupan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan putus asa, amin. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tidak ada kita anak-anak Tuhan yang putus asa tentunya. Karena setiap kata firman Tuhan yang kita hadapi hari ini tidak melampaui kekuatan kita sendiri. Dan setiap apa yang kita hadapi hari ini pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Jalan keluar sekali lagi ya. Berarti ada jawaban dari setiap persoalan Bapak Ibu hari ini. Sehingga kita semua dapat menanggung ya, hari-hari yang sulit tentunya Bapak Ibu sedang hadapi. Saya percaya Bapak Ibu dapat menanggung ya, dapat memikulnya. Tuhan beri jalan keluar. Bahkan ini justru kesempatan buat kita semua melihat bagaimana anak Tuhan bersinar, menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi garam Bapak Ibu. Kalau melihat situasi kanan kiri mungkin melemahkan kita ya. Kadang-kadang melemahkan, tidak seperti apa yang Bapak Ibu sedang rencanakan. Kejadian hari ini adalah kejadian tiba-tiba Bapak Ibu. Ini belum hanya kepada anak-anak Tuhan saja, ini secara general Bapak Ibu. Kalau tiba waktunya hanya terjadi kepada anak-anak Tuhan, bagaimana kita? Tapi itu pun kalau terjadi Bapak Ibu, kita tidak pernah takut ya. Karena setiap apa yang terjadi ya, Tuhan memberikan jalan keluar buat kita semua. Saya lihat justru saudara-saudara kita yang sedang berjuang hari-hari ini ya. Banyak di antara jemaat Tuhan, saudara-saudara kita juga yang mengalami kesulitan. Justru waktu sekarang jangan kita lengah, jangan takut ya. Kita bergerak Bapak Ibu. Kita lakukan suatu inovasi-inovasi baru dalam hidup kita. Kita buat suatu gerakan-gerakan baru dalam hidup kita, supaya kita bisa kuat Bapak Ibu. Kita tidak mungkin memenangkan suatu pertempuran dengan cara yang sama. Pasti harus ada cara yang baru dalam pertempuran yang baru. Begitu juga dalam masalah kita. Mungkin kita nggak pakai cara yang lama, pakai cara yang baru Bapak Ibu. Ya. Nah kalau kita hari ini juga sedang keadaan begitu, kata Ibrani 13 ayat yang kelima, katakan firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang kelima bagian B, kata firman Tuhan, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, amin. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, ya. Tidak sekali-kali dibiarkan kita, tidak sekali-kali kita Tuhan meninggalkan kita, saudara-saudara. Ya. Itu firman Tuhan hidup. Saya percaya firman Tuhan ini nyata buat saya dan saudara pada hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Ya, tidak ada kita putus asa, jangan kita takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau manusia mungkin mengecewakan, mungkin orang-orang dikasihi kita meninggalkan kita, orang-orang yang biasa dekat dengan kita mungkin mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya. Saya ulang lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi kalau kita kuat hari ini, itu karena kita punya iman yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan memberkati, menolong kita semua. Itu percaya. Bukan karena kita melihat
Bukan karena apa yang nampak di depan mata kita, Bapak Ibu. Bukan apa yang ada di pandangan kita. Tapi karena kita hidup ini karena kita percaya. Percaya apa? Percaya apa, Bapak Ibu? Percaya Tuhan tolong saya dan saudara. Percaya Tuhan mengasihimu. Percaya Tuhan menolong hidupmu. Percaya bahwa keluargamu akan ditolong Tuhan. Bahwa sakit penyakitmu disembuhkan. Bahwa ekonomimu dipulihkan. Bahwa gereja kita dipulihkan. Keadaan kita dipulihkan. Karena kita percaya, itulah yang kata firman Tuhan katakan. Bukan apa yang sedang saudara lihat hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang berbisnis, berusaha, mengalami hari-hari yang sulit, usaha sepi, ya, perdagangan macet, tagihan macet, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat itu, kita lemah. Kalau kita memperhatikan itu, kita nggak kuat. Tapi justru kata firman Tuhan, kita ini hidup karena percaya. Ya, percaya bukan apa yang kita lihat, percaya pada sesuatu yang sanggup Tuhan kerjakan. Itu dia. Percaya kepada apa yang Tuhan sanggup kerjakan. Apa yang Tuhan sanggup kerjakan? Banyak, Bapak Ibu, banyak. Ya, banyak yang Tuhan sanggup kerjakan. Ya, saudara-saudara kita juga yang bekerja harian, penghasilan harian, saya perhatikan saudara-saudara juga kesulitan. Tapi saya katakan, kalau hari ini kelihatannya sulit, tapi percayalah kepada Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menolong kita semua. Itu yang sedang kita butuhkan hari-hari ini. Orang dunia, saudara-saudara, memperhatikan apa yang ada di dunia ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan, melihatlah kepada perkara-perkara yang di surga. Perkara-perkara Bapa di surga yang kita perhatikan itu. Bukan hidup sekarang ini, Bapak Ibu, bukan. Sementara waktu kita bisa saja, saudara-saudara, waktu berhenti, situasi nggak baik. Bukan itu hidup kita, Bapak Ibu. Bukan itu. Bisa aja saudara hari ini ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Saudara dikecewakan karena orang-orang yang mengecewakan saudara. Bukan itu, Bapak Ibu. Bukan itu, saudara dikasih Tuhan. Tapi kita melihatlah perkara di mana Bapa ada di sana. Di mana Bapa ada di sana. Di mana Yesus ada di situ. Itu yang kita pikirkan, Bapak. Ya. Kata firman Tuhan, dagingku dan hatiku akan lenyap, tapi Tuhan tetaplah kekuatanku. Kekuatan kita hanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Kekuatan untuk bisa melewati hari-hari yang sulit. Hari ini juga kita sudah menyambut hari kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Prapaskah ini, saudara-saudara. Ya. Minggu depan ada Jumat Agung. Lalu hari Minggu, hari Paskah, saudara-saudara, kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, jangan sia-siakan minggu ini dengan baik. Ya. Justru saudara bangkit semuanya. Seperti Yesus telah bangkit dari kematian. Kita juga harus bangkit dari situasi hari ini. Bahkan juga dari kegelapan hidup saudara. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, ketakutan. Bangkit Bapak Ibu saudara, bangkit. Yesus telah mati di kayu salib, menolong saudara semua. Dia mati di kayu salib bagi saya dan saudara semua. Dia bangkit supaya kita itu juga bangkit. Kata firman Tuhan, supaya kita yang lemah berkata aku kuat. Supaya kita yang miskin berkata aku kaya. Karena Tuhan yang beri kekuatan buat kita semua. Amin. Ya. Jadi Paskah tahun ini adalah Paskah yang istimewa. Kita akan merayakan Jumat Agung juga secara online pada tanggal 10 April 2020. Seluruh jemaat GB Positif, mungkin juga saudara-saudara yang lain bisa mengambil perjamuan kudus pada tanggal 10 April nanti, Jumat Agung. Ya. Pelayan-pelayan telah membagikan untuk jemaat-jemaat roti dan anggur untuk sama-sama kita bisa
lakukan bersama-sama, saudara-saudara. Tanggal 10 April jam 11, hari Jumat. Saudara-saudara, kalau kita lihat tubuh dan darah Kristus, kita ingat kembali kematian Tuhan Yesus, saudara-saudara. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita bisa bangkit. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara, kita perhatikan. Bukan yang lain, bukan yang di dunia ini, bukan yang ada di sosial media, bukan yang ada di berita, bukan apa yang ada orang katakan, Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang telah Yesus lakukan buat saya dan saudara. Ya, dia telah mati di kayu salib dan dia bangkit. Amin. Amin. Lalu saudara-saudara, ayat yang terakhir kata firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang apa? Mengasihi dia. Ya. Jadi kalau hari ini saudara-saudara yang bisa bertahan, amin, dalam iman kita bisa bertahan dalam situasi hari ini dengan iman kita tetap terus percaya kepada Tuhan, engkau akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Itu diberikan kepada saya dan saudara semua yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, berbahagialah kita hari ini. Amin. Amin. Jadi berbahagialah kita hari ini, saudara kasih Tuhan. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita sedih, tidak perlu kita bimbang, kita berbahagia. Coba yang di rumah, katakan kanan kirinya, mungkin di studio juga katakan berbahagia. Tidak ada kesulitan di dalam Tuhan, di dalam hidup kita kalau ikut Tuhan, saudara. Percobaan boleh datang, Tuhan jauh lebih besar. Masalah boleh datang, Allah kita dahsyat. Sakit penyakit boleh datang, Tuhan kita sanggup menyembuhkan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan berhikmat buat kita semua. Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh. Jangan takut, sekali lagi jangan bimbang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya juga mengajak kepada jemaat Tuhan dimanapun berada yang hari-hari ini juga mengalami masalah ekonomi, Bapak Ibu. Mari kita bisa atur keuangan dengan baik. Kita bisa cukupkan untuk makan minum, ya. Dari tim perayaan Paskah juga, Bapak Ibu, perayaan Paskah, kami mengadakan kegiatan sosial untuk mengganti kegiatan yang sudah direncanakan. Kami gereja juga menyiapkan, Bapak Ibu, pertolongan pertama pada kesusahan, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita saling bisa berbagi, yang lebih bisa berbagi kepada jemaat-jemaat yang lain juga sama-sama bisa menerima, bukan karena kelebihan tapi karena kasih setia Tuhan yang dipelihara dalam hati jemaat Tuhan untuk bisa berbagi, Bapak Ibu. Tadi pagi sudah juga menghampiri jemaat-jemaat kita yang di Daru, di Tenjo, di Tangerang, di Karawaci. Mungkin juga hari ini juga bisa kepada jemaat kita yang ada di Serang, di Cilegon dan sekitarnya. Semua jemaat kita harus mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan akan pelihara kita dengan sungguh ajaib dan luar biasa. Baik saudara-saudara yang memberi, saudara-saudara yang menerima, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada satupun, saudara-saudara, kita mencuri kemuliaan Tuhan ataupun kita meninggalkan Tuhan. Kita harus tahu, saudara-saudara, semua itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, harus ada tindakan nyata dari kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, saya juga mengajak seluruh siapapun yang mendengarkan pelayanan online ini, jadilah berkat saat ini. Jadilah berkat buat siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, kita bisa mundur sedikit untuk sesuatu yang baik. Kita mungkin sudah bisa mengundur bagaimana cara kita mengatur ekonomi, bisa hemat-hemat lah begitu, ya. Yang biasa untuk pergi, saudara-saudara tidak pergi. Uang yang mungkin sudah bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan yang gereja Tuhan juga banyak jemaat yang membutuhkan. Ini waktunya, saudara-saudara. Mungkin saudara yang biasa jajan makan yang cukup baik, karena situasi sekarang ini saudara bisa menghemat
juga bisa jadi berkat buat saudara-saudara yang lain. Itulah kita ikut Tuhan. Kita harus tetap berbahagia, saudara-saudara. Karena berbahagia bukan masalah makan dan minum. Berbahagia bukan apa yang saudara pakai. Berbahagia bukan apa yang ada di isi dompet saudara. Berbahagia bukan karena ada banyak hiburan, bukan. Berbahagia bukan karena ada banyak teman yang datang kepada saudara, bukan. Karena kita berbahagia, saudara-saudara, kita dapat bertahan. Amin. Ya. Bertahan sampai Tuhan datang. Demikianlah, saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saat ini seluruh jemaat dan pendengar dan yang menerima pelayanan online ini, saya berdoa buat saudara agar saudara bisa hidup kuat melewati hari-hari yang sukar hari ini. Saudara juga bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada siaran pertama kita, satu jiwa datang untuk minta dibaptis, Bapak Ibu Saudara. Hari ini di pelayanan yang ketiga melalui online, saya percaya mungkin ada yang mendengar secara langsung dan tidak langsung. Engkau membutuhkan kasih Kristus. Tuhan mengasihimu. Tidak ada nama lain yang ada di bawah kolong langit ini yang akan menyelamatkanmu. Hanyalah Yesus jalan keselamatan itu. Hanyalah Yesus itu jalan menuju kepada Bapa. Dia yang ada tersedia pengorbanan buat kita semua. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengatakan, bukalah hatimu, minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah dosa-dosamu. Mari kita tundukkan kepala pada siang hari ini. Tuhan, kalau hari ini ada jemaat Tuhan ataupun siapa saja yang mendengar siaran ini mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, keselamatan buat setiap orang. Banyak orang harus percaya kepada Yesus, karena Yesus sumber segala-galanya. Bahwa Yesus Allah yang hidup dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia telah disiksa, disalib, dia mati di kayu salib. Tetapi dia bangkit di hari yang ketiga. Dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang mendatang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Hari ini saudara-saudara yang menerima Yesus, katakan, Tuhan, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ampuni dosaku Tuhan. Aku mau ikut Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Aku terima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidupku. Terima kasih. Mungkin di antara saudara juga hari ini yang lagi sakit penyakit, mari kita sama-sama berdoa. Mari angkat tanganmu dan salah satu tangan pegang penyakitmu, dan kita akan berdoa. Tuhan, lihat setiap tangan yang terangkat hari ini dan tangannya memegang sakit penyakit Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit Tuhan disembuhkan di dalam nama-Mu Tuhan. Oleh bilur kuasa Tuhan Yesus, segala penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara juga yang mengalami masalah ekonomi, mari angkat tangan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun berada, sedang mengalami kesusahan ekonomi. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menyediakan bagi kami berkat-berkat yang baru. Tuhan, bangkitkan semangat kami, sukacita kami, agar kami Tuhan sangat bisa bekerja dengan baik. Tuhan, kami yakin Tuhan telah menyediakan hal-hal yang baru buat kami. Tuhan menyiapkan hal-hal yang indah bagi kami semua. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhanlah sumber segalanya, menolong kami Tuhan. Ekonomi Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan seperti firman-Mu berkata, tidak pernah kuliah di bawah kolong langit ini anak-anak Tuhan meminta-minta Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah Tuhan dibiarkan terlantar, tidak akan dibiarkan kami susah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan, besar sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami meninggikan nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan yang memberkati kita semua. Saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja berada dan yang ada di studio ini,
Bapak Ibu, kita akan melayani juga pada perayaan Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 jam 11 seperti hari ini. Juga ada kegiatan perjamuan kudus. Nah, untuk perjamuan kudus ini Bapak Ibu, tolong perhatikan dengan baik. Bapak Ibu yang membutuhkan anggur dan roti bisa menghubungi saya ataupun ketua komsel yang dimanapun berada. Tapi jika di antara Bapak Ibu tidak bisa menemukan roti dan anggur, Bapak Ibu juga bisa menggantikannya dengan materi yang lain sejenisnya. Sekali lagi, bisa digantikan dengan materi lain yang sejenis. Mungkin saudara punya ada roti di rumah atau ada sirup di rumah, saudara-saudara bisa lakukan. Ini dilakukan kepada setiap kita yang percaya, anak-anak, tidak khusus orang tua. Nanti kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama, serentak, ya. Seluruh yang menyaksikan pasti serentak Bapak Ibu, karena disiarkan secara live. Jadi serentak, ya, dimanapun saudara berada. Sekali lagi, yang membutuhkan anggur dan roti bisa menghubungi saya ataupun ketua komselnya masing-masing. Tetapi juga Bapak Ibu saudara tidak menemukannya, saudara bisa mengganti dengan materi yang lain. Sekali lagi, ya, materi yang lain sejenis. Misalkan roti digantikan dengan roti, hosti digantikan roti biasa, ataupun sejenis yang lain. Untuk anggur bisa digantikan dengan sirup. Walaupun sirup tidak ada juga, saudara-saudara, nggak apa-apa. Air putih juga, saudara-saudara, ya. Teh pun nggak apa-apa, saudara-saudara, ya. Yang penting kita akan melakukannya di dalam keadaan yang sangat-sangat sempit seperti ini. Yang penting respon kita kepada Tuhan, saudara-saudara, amin. Tapi kalau benar-benar membutuhkan, boleh, saudara-saudara. Kemudian juga kita akan merayakan Paskah pada hari Minggunya, saudara-saudara. Nah, kegiatan Paskah GBI Positif adalah kegiatan sosial. Kita sudah menyediakan bahan pangan yang akan didistribusikan kepada saudara-saudara anak-anak Tuhan yang membutuhkan, yang terdampak oleh karena ekonomi hari ini. Nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi bagian sosial, Pak Parman, ya, Pak Yusuf, Pak Henry, saudara-saudara, dan yang lain-lainnya, supaya pelayanan kita ini sungguh-sungguh bisa jadi berkat buat banyak orang, ya, amin. Paskah 2020 ini waktunya kita menunjukkan kasih setia Tuhan yang juga akan diberikan kepada banyak orang. Puji Tuhan, saudara terkasih. Pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama, bersyafaat, dan setelah itu kita akan menutup pelayanan kita, ibadah. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini biarlah setiap kami menerima berkat Tuhan, berkat yang baik. Seperti kata firman Tuhan, supaya kami tetap kuat, kami bisa sanggup dan percaya kepada Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan hari ini ditolong, diberkati, dipimpin Tuhan, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan, pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden sampai pemerintahan yang paling bawah, di RT, di RW Tuhan. Biarlah Tuhan dalam situasi hari ini, biarlah mereka bisa Tuhan berikan hikmat daripadamu untuk mengatasinya Tuhan. Kami mendukung mereka semua Tuhan, agar COVID-19 ini Tuhan dapat berlalu di dalam nama Yesus. Dalam nama, berkati Tuhan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa juga para dokter, juga para perawat, tim medis Tuhan yang di garis depan. Kami berdoa mereka Tuhan, berkati keluarga, anak istri mereka Tuhan, suami mereka, berkati mereka. Kalaupun mereka ada yang ditinggal Tuhan, berikan penghiburan buat mereka Tuhan. Tolong Tuhan setiap mereka ini beri kekuatan di dalam nama Yesus. Dan ajarlah kami juga anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan, turut apa yang pemerintah katakan Tuhan, untuk menjaga setiap keadaan kami dengan jarak yang baik, hidup bersih. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami anak-anak Tuhan menjadi berkat. Tuhan terima kasih Yesus, terima kasih. GBI Positif juga Tuhan kami berdoa pada siang hari, Bapak berkati Tuhan. Setiap jemaat satu persatu Tuhan tolong, yang sakit Engkau sembuhkan, dalam masalah Tuhan bebaskan Tuhan, dan segala kekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Bila gereja-Mu Tuhan terus rindu Tuhan, dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, kerinduan kami terus berdoa untuk tempat ibadah kami, gereja kami sendiri Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai kami yang ada Tuhan, untuk menjadi berkat itu untuk pembangunan tempat ibadah kami. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala senior kami Tuhan, memberkati kehidupan mereka, pakai mereka dan lebih indah lagi. Setiap masalah persoalan yang dihadapi, kami percaya oleh karena Tuhan Yesus, tolong Tuhan pekerjaan Tuhan yang di tempat ini juga Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan besar sampai selama-lamanya. Kami mau mengatakan Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami berterima kasih.
Dan kami mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara-saudara dengan iman dan percaya, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan selama-lamanya dalam hidup saudara. Sinar wajah Tuhan menerangi setiap langkahmu. Dan apa saja yang engkau buat Tuhan buat berhasil, terimalah berkat Tuhan hari ini. Sampai Yesus datang kembali. Mara tiba. Haleluya.